Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore kepada yang terhormat dosen pengampu mata kuliah Engineering Ekonomi Sistem Analisis, Ibu Insinyur Francisca Dini Arianti, MTCSCA. Perkenalkan kami dari kelompok 3, program studi S1 Teknik Industri akan mempresentasikan proyek UAS dengan judul Perancangan Stand Engine untuk meningkatkan efisiensi proses overhaul mesin. Berikut merupakan anggota kelompok 3 yang terlibat dalam proyek UAS kali ini. Pada awal pembentukan kelompok kami sebenarnya terdiri dari 5 anggota, namun selama proses pengerjaan berlangsung, hanya 3 anggota saja yang aktif dan berkontribusi dalam penyusunan kali ini. Berikut daftar isi dari pembahasan proyek UAS kami, meliputi bab 1 persyaratan desain, bab 2 perancangan desain LO3, bab ketiga pemilihan desain dan gambar teknik, bab 4 analisis teknik ekonomi, bab kelima analisis teknis, dan bab yang terakhir, bab 6, merupakan penutup. Pendahuluan ataupun latar belakang pada proyek UAS kami, yaitu tentunya perkembangan industri otomotif di sini menuntut proses overhaul mesin dilakukan secara lebih efektif, aman, dan efisien. Namun, sering sekali mekanik masih mengalami kesulitan dalam menopang dan memposisikan mesin karena ukuran dan berat mesin yang besar itu sendiri. Kondisi tersebutlah yang menyebabkan pekerjaan kurang efisien dan meningkatkan risiko kecelakaan kerja. Karena itu, diperlukan stand engine yang kuat, aman, dan mudah untuk dipindahkan, dan memiliki sistem pemutar 360 derajat. Pernyataan masalah pada proyek UAS kali ini yaitu masalah utama bagaimana perancangan stand engine yang ergonomis, kuat, aman, serta mampu meningkatkan efisiensi proses overhaul mesin. Kemudian tujuan proyek kami yaitu perancangan stand engine yang aman dan ergonomis, tentunya dapat mempermudahkan teknisi dalam memutar mesin serta meningkatkan efisiensi dan keselamatan kerja di lapangan. Kemudian ruang lingkup pada proyek kali ini difokuskan pada tahap perancangan produk, analisis kebutuhan pengguna, gambar teknik, serta analisis teknis dan ekonomi. Kemudian masuk ke kuesioner dan analisis, di mana pengumpulan data dilakukan melalui penyebaran link kuesioner, dan dari link kuesioner tersebut kami mendapatkan 34 responden yang terdiri dari mekanik, teknisi, trainer, dan mahasiswa otomotif. Di mana hasil analisis ini menunjukkan bahwasannya untuk yang pertama, pada karakteristik responden, kemudian tabel kebutuhan perancangan stand engine sendiri, kemudian kendala apa saja pada saat overhaul mesin itu berlangsung, kemudian fitur yang diinginkan oleh responden, kemudian yang selanjutnya ada faktor pemilihan stand engine, kemudian terdapat minat penggunaan stand engine itu sendiri, dan yang terakhir adalah kisaran harga yang diinginkan oleh para responden. Kesimpulannya, berdasarkan hasil kuesioner, stand engine sangat dibutuhkan untuk meningkatkan efisiensi dan keselamatan kerja mekanik. Kemudian melanjutkan bab 2, perancangan desain. Jadi pada tahap ini kami menggunakan metode Quality Function Deployment atau QFD, di mana melalui QFD ini kebutuhan pengguna seperti keamanan, ergonomi, dan sistem pemutar diterjemahkan menjadi spesifikasi teknik produk. Kemudian di sini juga kami mencantumkan customer requirement dan host of quality. Untuk di sini, host of quality digunakan untuk menentukan prioritas pengembangan desain stand engine itu sendiri. Dan juga kami di sini melampirkan untuk tabel customer requirement-nya. Dan berikut juga kami lampirkan matriks. Selanjutnya masuk ke hasil analisis dari matriks yang sebelumnya kami buat. Di sini dapat disimpulkan konstruksi kuat dan aman, kemudian sistem pemutar 360 derajat, ergonomis dan nyaman untuk digunakan, kemudian mudah dipindahkan, dan ketahanan dari produk. Kemudian masuk ke bab 3, di mana kami membuat beberapa alternatif desain stand engine, meliputi fungsi dan mekanismenya seperti apa. Di sini tentunya tiap desain memiliki fungsi dan mekanisme yang berbeda, dengan mempertimbangkan kekuatan, struktur, dan kemudahan pengguna itu sendiri. Di sini masuk ke pembahasan pemilihan desain menggunakan metode aditif tabular. Jadi berdasarkan hasil evaluasi desain rangka segitiga dengan pemutar sistem 360 derajat dipilih oleh kelompok kami, di mana sebagai desain terbaik karena lebih kokoh dan stabil. Desain ini dipilih karena memiliki konstruksi kuat, mudah dipindahkan, serta mempermudah teknisi dalam mengakses seluruh bagian mesin. Berikut kami tampilkan gambar teknis 3 dimensi yang telah kelompok kami buat. Berikut juga kami lampirkan tampilan isometriknya. Di sini terdapat dimensi, di mana dimensi alat dirancang agar mampu menopang mesin dengan stabil dan memberikan kenyamanan kerja bagi para teknisi, dengan ketentuan sebagai berikut. Kemudian selanjutnya masuk ke bab 4, analisis teknik ekonomi yang akan disampaikan oleh Kak Arya Iskandar. Kepadanya dipersilakan. Baik, saya lanjutkan. Untuk bab 4, analisis teknik ekonomi. Struktur biaya terdiri dari biaya harga produksi, biaya tetap, biaya variabel. Analisis teknik pasar, yaitu peramalan permintaan. Keputusan ekonomi mencakup rate of return, benefit
atau cost, break-even, dan analisis payback. Analisis teknik ekonomi, struktur biaya. Analisis teknik ekonomi pada perancangan desain engine dilakukan untuk mengetahui kelayakan ekonomi produk yang dirancang. Perhitungan biaya dilakukan berdasarkan kebutuhan material, proses produksi tenaga kerja, serta biaya operasional yang digunakan dalam proses pembuatan steam engine. Analisis pasar. Dalam kegiatan overhaul ataupun pembongkaran mesin, seringkali mekanik mengalami permasalahan dalam memindahkan dan memutarkan engine karena mesin yang berat. Dalam proses perbaikan maupun perawatan menjadi lebih efektif. Data dari 34 responden menunjukkan mayoritas menyatakan steam engine membantu dan tertarik menggunakan. Faktor utamanya yang dipertimbangkan adalah bahan baku, keamanan, kenyamanan, kemudahan, dan harga yang terjangkau. Hasil tersebut menunjukkan bahwa steam engine memiliki potensi yang cukup baik, terutama pada lingkungan bengkel otomotif dan pelatihan teknik kendaraan. Memperkirakan jumlah permintaan produk steam engine berdasarkan hasil kuesioner responden dengan menggunakan metode moving average. Keputusan ekonomi. Keputusan ekonomi adalah proses memilih satu alternatif terbaik dari beberapa pilihan yang tersedia dengan mempertimbangkan keterbatasan sumber daya, seperti uang, waktu, tenaga, dan bahan untuk memperoleh manfaat atau keuntungan yang maksimal. Dengan cara metode penghitungan rate of return, benefit, break-even, dan analisis payback. Dan ini adalah penghitungan dari rate of return, benefit, break-even, dan analisis payback. Kesimpulan analisis teknik ekonomi. Berdasarkan hasil analisis teknik ekonomi yang telah dilakukan, perancangan steam engine untuk meningkatkan efisiensi proses overhaul mesin dinilai layak untuk dikembangkan. Selain itu, hasil analisis pasar menunjukkan bahwa penggunaan memiliki minat yang tinggi terhadap penggunaan steam engine karena mampu meningkatkan efisiensi kerja. Oke, proses bab 5 akan dilanjutkan oleh teman saya. Bab 5 analisis teknis termasuk kepada ergonomi, artopometri, persentil, material, dan struktur. Next. Ergonomi. Dari segi ergonomi, penggunaan steam engine bertujuan untuk menyesuaikan posisi mesin dengan postur tubuh mekanik. Ini mencegah kelelahan otot, mengurangi resiko cedera punggung akibat membungkuk atau mengangkat beban berat, dan memberikan ruang gerak optimal agar proses perbaikan lebih aman, nyaman, dan efisien. Next. Artopometri, perhitungan terhadap ukuran dari data persentil tubuh, area jangkauan yang lebih efisien, mitigasi resiko gangguan otot dan rangka, memaksimalkan garis pandang dan ketepatan sensoriomotor. Persentil membantu untuk memastikan desain sesuai dengan mayoritas bentuk tubuh pengguna. Untuk mesin standar, rentan dari persentil 5 hingga 95 dipilih supaya peralatan bisa dioperasikan oleh hampir semua orang terlepas ukuran fisiknya. Next. Berikut kami lampirkan perhitungan kami terhadap persentil. Next. Analisis teknis material. Kami menggunakan besi hollow 40 x 40 x 2 mm sebagai rangka penyangga atas, berat baja sebagai dudukan engine, poros baja untuk mekanisme putar, roda caster heavy duty dengan sistem pengunci, dan baut dan mur pengikat. Next. Untuk pengujian struktur, kami melakukan uji beban statis, uji defleksi, uji stabilitas titik berat, dan uji kelesuan material. Next. Kesimpulannya, optimalisasi desain berdasarkan evaluasi aditif tabular, desain steam engine dengan konfigurasi rangka segitiga, mekanisme rotasi 360 derajat merupakan rangka paling optimal untuk mendukung proses overhaul. Integritas struktur implementasi material hollow stainless steel berdimensi 50 x 50 mm secara signifikan meningkatkan kekakuan struktur. Mobilitas dan stabilitas kelayakan ekonomis. Analisa teknik ekonomi menginformasikan kelayakan investasi proyek dengan parameter 82,5%. Next. Saran, pengembangan fleksibilitas komponen tambahan. Penelitian lanjutan disarankan untuk merancang dan mengembangkan desain mounting bracket atau dudukan mesin yang lebih tepat, universal, agar alat dapat beradaptasi terhadap variasi dimensi dan bobot mesin kendaraan secara luas. Next. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih untuk rekan-rekan saya, Kak Arya Iskandar dan Kak Niken. Jadi kesimpulannya berdasarkan hasil penelitian, steam engine yang dirancang mampu meningkatkan efisiensi, keamanan, dan kenyamanan kerja pada proses overhaul mesin, di mana menggunakan metode KFD yang membantu menghasilkan desain yang sesuai dengan kebutuhan pengguna di lapangan ataupun di workshop otomotif. Demikian presentasi dari kelompok kami. Sekian, terima kasih atas perhatian dari Ibu dosen pengampu mata kuliah Engineering Ekonomi dan Sistem Analisis, Ibu Insinyur Francisca Dini Arianti, MT, CSCA. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.